Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Capricorn. Ini kita ngebahas di bulan Desember 2021 dan ini di bulan Januari 2022 dan kita ngebahas tentang kehidupan dan keuangan ya zodiak Capricorn. Jadi ini intinya awal tahun dan akhir tahun ya, seperti itu. Semoga ini menjadi hiburan buat kalian semua ya, dimanapun kalian berada. Dan ini general, pastinya tidak akan resonate untuk semua orang. Energinya general ya, energinya general, energi banyak orang, pasti tidak akan resonate untuk semua orang ya. Jadi kalian harus lebih bijaksana dalam menelaahnya. Kalau nggak resonate ya buat hiburan aja gitu ya, seperti itu. Kalau kalian masih berkenan mendengarkan, kalau nggak berkenan ya monggo bisa cari yang memang resonate, seperti itu ya, bebas ya, seperti itu. Dan saya mengenalkan ya, pastinya udah ada yang pernah lihat juga, saya bikin gelang, dan ini gelang ini udah diisi dengan spiritual, supranatural, yang berdasarkan kepada kekuatan Tuhan, karena saya muslim, kepada kekuatan Allah ya, seperti itu. Jadi tujuannya untuk energi positif untuk siapapun yang memakainya, dengan harapan dan tujuan membawa kebaikan untuk kehidupan kalian, meringankan istilahnya mempermudah jalan hidup kalian, memberikan keberkahan rezeki, mudah-mudahan ya memudahkan jalan rezekinya gitu. Kalau misalnya saya mengharapkan sih yang terbaik ya buat kalian siapapun yang memakainya. Dan ini pengerjaannya udah 20 hari, menurut saya udah full ya. Dari kemarin saya 15 hari, udah 15 hari saya udah tawarkan, alhamdulillah ya banyak yang memang istilahnya ingin memilikinya. Dan ini memang ada warna-warna yang masih tersisa, dan kalau memang belum full energinya saya nggak akan berani untuk menawarkan, karena saya menjual gelang yang memang ada manfaatnya, itu harapan saya ya, seperti itu. Tadinya rencananya pingin parfum atau apa, tapi parfum kalau udah parfumnya habis energinya nggak ada. Kalau gelang ya insya Allah istilahnya awet. Kalau kalian seorang muslim ya dipakai buat sambil apa, kalau kalian sholat atau misalnya kalian zikir dipakai aja di tangan ya, seperti itu. Dan ini nggak ada pantangannya teman-teman ya. Ini yang gede-gede gini, kalau kalian kurang nyaman untuk memakainya, ini buat di tempat usaha, ditaruh aja di tempat usaha ya, di tempat nyimpen, pokoknya di tempat usaha lah pokoknya gitu. Dan ini pembeliannya kalian lewat WA ya, ada WA di kotak kontak deskripsi video ini, ada WA. Begitu juga kalau misalnya kalian untuk personal reading atau mau berkonsultasi atau mau pembacaan garis tangan ya, pembacaan garis tangan, kalian bisa hubungi saya di kontak kotak deskripsi video ini, ada WA, karena saya hanya punya WA, seperti itu ya. Coba kalian cari di video ini ada deskripsi, kalian klik aja, pasti ada semuanya, udah tersedia ya, seperti itu. Dan ini kita ngebahas untuk Desember dulu tentunya ya, seperti itu. Dan kok ini udah dibikin, iya saya udah pingin bikin, jadi mudah-mudahan ini jadi motivasi hal-hal yang baiknya, dan yang ya mungkin yang kurang positifnya dijadikan introspeksi ya, seperti itu. Jadi ya ambil hal-hal yang positifnya ya teman-teman. Kehidupan zodiak Capricorn di bulan Desember 2021. Sepertinya kalian ini seperti ada kebimbangan atau keraguan untuk menentukan arah tujuan kalian, kira-kiranya yang baiknya kemana. Entah ini berhubungan dengan pasangan atau menentukan pasangan ya, atau gimana, atau langkah ke depannya bagaimana, atau pekerjaan, atau tentang usaha, atau misalnya kalian mungkin ada keinginan untuk yang berstudi, yang memilih misalnya memilih jurusan apa, mungkin itu lagi diperhitungkan. Atau kalian ada yang lagi mau keluar negeri, mungkin kira-kira bagusnya ke negara mana yang kira-kira membawa berkah rezeki, mungkin gitu ya kurang lebihnya ya, seperti itu. Tapi di sini kalian juga diharapkan untuk meningkatkan kinerja kalian dengan totalitas yang baik, dan juga istilahnya mengasah kemampuan kalian, apapun ya kemampuan kalian diasah ya, diasah terus, istilahnya diulik ya, dipelajari biar menjadi sesuatu yang lebih bagus lagi, lebih ahli lagi di bidang itu. Dan otomatis kalian juga harus seperti menjelaskan kepada orang lain, aku ini bisa ini nih, misalnya contoh ya, saya bisa nyanyi nih, saya ahli di bidang administrasi, dijelaskan biar orang itu bisa lihat kemampuan kalian,
lewat apapun itu ya, yang mungkin kalian lebih tahu. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan jasa kalian, ya bisa istilahnya mencari kalian seperti itu ya. Dan otomatis kalau kalian bisa seperti itu akan membuahkan rezeki buat kalian untuk keseimbangan hidup kalian seperti itu. Dan kalian juga ada yang lagi bersedih, lagi terpuruk, atau ada juga yang lagi merasa bimbang pikirannya ya, ragu atau apa. Coba renung ke diri kalian sendiri, apa yang sebenarnya kalian inginkan, apa sebenarnya yang kalian harapkan, apa yang ada di dasar hati kalian. Coba dengarkan intuisi kalian, mana kira-kira yang terbaik buat kalian. Dan begitu juga selama kalian diam, coba berintrospeksi diri ke diri kalian sendiri, apa yang kurang nih, apa yang masih harus dibenahi nih, kira-kira bagusnya bagaimana nih, atau telaah orang-orang sekeliling kalian, kira-kira yang baik, yang tulus sama kalian tuh yang mana, yang enggak yang mana, disaring ya, disaring-saring gitu ya, seperti itu. Dan di sini sepertinya zodiak Capricorn ini akan mendapatkan kebahagiaan ini ada kebahagiaan kesuksesan finansial, peningkatan karir, ekonomi yang semakin meningkat, entah dalam pekerjaan, usaha, dagang, bertani, atau terapi, atau apapun itu ya, yang di luar negeri. Mungkin akan ada yang mau pulang dan membeli apa yang kalian inginkan ya, mungkin seperti itu. Dan di sini sepertinya ada kinerja kalian yang bagus, bukan cuma peningkatan karir, tapi kinerja kalian bagus, dan otomatis itu membawa kebaikan dan peningkatan karir, atau misalnya orang-orang mengakui kemampuan kalian ya, seperti itu. Dan otomatis itu membuat kalian menjadi apa ya, beberapa mata tuh tertuju kepada kalian karena prestasi yang baik, bisa di tempat kerja, di lingkungan kalian, atau dimanapun ya, seperti itu. Kalau di tempat kerja ya mungkin ada peningkatan kerja, atau peningkatan karir, atau peningkatan kepercayaan, bisa seperti itu. Kalau di lingkungan, wah dia ternyata bisa ya, hebat ya, jadi ada pengakuan di masyarakat apa yang memang kalian lakukan itu memang bagus, memang baik, mungkin ada seperti itu. Tapi di sini ada juga yang memang akan menjalin cinta, atau seperti ada yang mau menikah, ada yang mau bertunangan, bahkan ada yang meresmikan hubungan. Misalnya tadinya cuma kenalan, gebetan, atau saling mengenal dulu, ternyata sama-sama yakin meresmikan hubungan, ayo kita pacaran aja, yang lebih komitmen lagi. Dan otomatis ini banyak membawa kebahagiaan buat kalian, secara finansial juga baik, ada yang baik, ada juga yang memang kebahagiaan karena penyatuan cinta ya. Jadi sesuaikan energi kalian tuh di mana ya, seperti itu. Dan di sini kalian harus hati-hati, terutama yang di luar negeri, di luar daerah ya, seperti itu. Kalau di luar negeri ini hati-hati dengan istilahnya banyak penjagalan, atau istilahnya banyak penipuan yang istilahnya berkedok aturan lah inilah itu. Hati-hati ya, jangan terlalu percaya, dan jangan terlalu terbuai cinta. Katanya cinta tapi minta uang terus, jangan ya, seperti itu. Bagi teman-teman, mbak-mbak, kakak-kakak, tante-tante ya, om-om yang ada di luar negeri, kalau ada yang seperti itu, hati-hati ya, hati-hati. Kasihan diri kalian kerja ya jauh-jauh untuk mencari nafkah, mencari rezeki yang halal, untuk memperbaiki hidup kalian. Jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang yang katanya cinta, katanya ini, katanya itu ya, jangan. Dan juga jangan terlalu percaya kepada siapapun tentang keuangan, seperti itu, karena rentan akan dimanfaatkan orang. Nah kalau di luar daerah ini seperti hati-hati dengan alam ya, bisa gempa bumi, bisa longsor, bisa banjir. Hati-hati ya teman-teman, dimanapun kalian berada, yang ada di daerah yang terutama yang di pegunungan, atau yang memang rentan longsor atau rentan gempa, hati-hati, banyak-banyak berdoa, karena takutnya ada hal yang memang tidak diinginkan ya, seperti itu. Karena memang namanya alam ya, seperti itu ya. Dekatkan diri kepada Tuhan, itu intinya. Kita manusia ya cuma bisa itu, dan berusaha untuk menjaga lingkungan, menjaga alam, mungkin seperti itu ya. Bagi kalian yang memang, pasti kalian lebih mengerti lah daripada saya ya, seperti itu. Dan ini ada arah baru, ada kehidupan yang akan cerah, pokoknya ada kehidupan yang memang semakin bersinar dan semakin berkembang untuk zodiak Capricorn ya. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Semoga ini menjadi istilahnya semangat buat kalian. Dan ini kita ngebahas untuk Januarinya, Januari 2022, berarti awal tahun ya, seperti itu. Awal tahun kita bahas Januarinya untuk zodiak Capricorn.
sepertinya kalian ini banyak yang mendapatkan kenaikan jabatan atau misalnya pekerjaan baru, atau mendapatkan mutasi kerja dan ditempatkan di tempat yang kadang-kadang ada yang terpencil tapi kedudukannya meningkat. Ada juga yang misalnya pindah ke ke jabatan lain, tapi ada yang memang penghasilan ada yang turun, ada juga yang memang semakin basah ya, seperti itu. Tapi di sini banyak bantuan dari orang-orang yang memang istilahnya ingin memajukan daerah itu untuk istilahnya kemakmuran daerah itu, dan sepertinya ada dukungan-dukungan atau bantuan-bantuan dari orang-orang sekeliling seperti tokoh-tokoh masyarakat, mungkin tokoh-tokoh suku atau tokoh agama ya, dimanapun ya kalian istilahnya tugas sesuaikan saja. Jadi di sini tapi kalian juga harus hati-hati dan teliti, karena sepertinya apapun yang kalian lakukan ini ada yang memperhatikan, ada juga yang niatnya baik ya, memperhatikan itu kinerja kalian ini bagus enggak nih gitu. Kalau bagus ya mungkin dikasih kepercayaan yang lebih, tapi ada juga yang memang ngiri dan ingin menjatuhkan. Jadi hati-hati, apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian lakukan harus diteliti dulu dengan hati-hati, karena ini akan berimbas sangat cukup, dampaknya cukup banyak untuk siapapun ya, yang istilahnya apalagi kalau di ranah misalnya kalian yang berhubungan dengan pegawai ya, banyak orang yang memang yang dilibatkan, itu otomatis akan banyak yang dirugikan kalau kalian salah mengambil keputusan. Bisa ini di bidang seperti kenegaraan, atau bisa di bidang pekerjaan seperti itu ya. Dan apapun juga yang kalian lakukan ini istilahnya harus lebih ke seperti ke gotong royong atau ke sesuatu yang memang banyak disukai oleh orang banyak. Kalau misalnya kalian mau usaha, carilah sesuatu yang memang banyak dibutuhkan oleh orang banyak atau disukai oleh orang banyak. Istilahnya bisa berkembang kalau seperti itu. Begitu juga kalau misalnya kalian di bidang pemerintahan atau di bidang perkantoran atau apapun itu, jadi apapun keputusan kalian akan berdampak besar untuk banyak orang ya. Jadi harus hati-hati. Dan di sini kalau aduh ya Allah, beribet banget ya. Kalau kalian tani di sini kalian harus hati-hati dengan seperti pupuk ya. Cara pupuk itu istilahnya jangan terlalu kayak kalau salah, pokoknya gini deh. Kalau tani itu harus hati-hati, karena kalau salah kalian akan rentan rugi, gitulah intinya ya, seperti itu. Begitu juga kalau dagang, jadi kalian harus hati-hati, apalagi kalau misalnya tempat baru ya, seperti itu. Hati-hati dengan lingkungan, hati-hati dengan apa yang kalian jual, kira-kira yang misal laku di sana tuh apa. Jadi kalau nggak begitu nanti rentan rugi, seperti itu. Dan kalian juga harus semakin jadi orang yang semakin mandiri, semakin bisa istilahnya memilah dan memilih mana yang terbaik buat kalian, entah lingkungan, pekerjaan ataupun teman-teman ya, seperti itu, sepergaulan kalian. Dan juga kalian semakin kuat dalam menjalani kehidupan atau cobaan apapun, dan ini otomatis akan membawa kebahagiaan buat orang banyak ketika dipimpin oleh orang-orang yang memang udah tangguh, udah bijaksana, dan udah punya keadilan yang cukup mumpuni ya, seperti itu. Tapi di sini juga kalian ada kekuatan cinta yang begitu besar, dan otomatis walaupun cobaannya banyak, seperti ada godaan dari orang ketiga, atau ada salah satu keluarga yang kurang setuju, atau ada godaan dari gosip-gosip miring, sepertinya kekuatan cinta itu lebih kuat, dan kalian tetap istilah harmonis, entah dalam rumah tangga, entah dalam ada yang mau menikah, entah ada yang mau tunangan, entah memang istilahnya hubungan kalian yang memang belum tunangan pun langgeng lah, seperti itu. Ada ikatan cinta yang kuat, intinya seperti itu ya. Atau misalnya ada takdir jodoh yang akan bertemu, mungkin kalian ada yang udah lama nggak punya jodoh, mungkin udah waktunya takdirnya datang, jadi kekuatan takdir itu kuat dan kalian akan bertemu, mungkin seperti itu. Nggak tahu ya, belibet banget ya, maafin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.